Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melalui Kantor Wilayah 4 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Wonokromo, Surabaya pada Senin 9 Maret 2026. Hal ini dilakukan untuk memantau ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menampung keluhan para pelaku usaha terkait harga maupun ketersediaan bahan pokok di pasar. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis dari Harian Surya, Sri Handi Lestari. Selamat siang rekan Sri Handi, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat siang rekan Iraka dan pemirsa Tribuners terkait dengan kegiatan sidak ya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 4 Jawa Timur di Pasar Wonokromo yang digelar Senin 9 Maret 2026 kemarin. KPPU menggandeng pihak Ditreskrimsus Polda Jatim, Disperindak Jatim, Dinkot UKM Surabaya, Bulog dan PD Pasar. Sidak dengan kolaborasi lintas lembaga ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat menjelang Hari Raya. Berdasarkan hasil pantauan, pasokan bahan baku di Pasar Wonokromo terpantau cukup aman, namun KPPU mencatat lonjakan harga pada cabai rawit merah, di mana harga cabai rawit merah yang saat ini masih berada di kisaran 90.000 per kilogram, di mana untuk harga normal minyak cabai rawit merah ini masih berada di kisaran 50.000 per kilogram. Sementara untuk temuan lainnya adalah minyak goreng minyak kita itu terjual di harga 16.000 per liter, di mana itu di atas HET atau harga eceran tertinggi di 15.700 per liter. Kemudian telur ayam ras sudah sesuai dengan harga harapan pemerintah, yaitu harga acuan pemerintah yaitu di 30.000 per kilogram. Termasuk daging ayam ras juga ditemukan harga 41.000 per kilogram, di mana harga acuan pemerintah di 40.000 per kilogram. Kemudian terkait dengan temuan trying in itu bundling, di mana minyak kita yang seharga 15.700 dijual dengan bundling dengan mendapatkan wajib membeli dengan sabun ataupun mentega, sehingga harganya di atas HET atau bisa lebih dari 20. Dan oleh KPPU proyek ini merupakan strategi nakal, disebut sebagai strategi nakal, di mana konsumen dipaksa membeli produk tambahan sehingga merugikan masyarakat menengah ke bawah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Secara hukum dia mengatakan bahwa praktek ini melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, usai melakukan sidak, KPPU memberikan himbauan atau tips kepada masyarakat dan pelaku usaha agar pertama melakukan hindari panik buying, karena dipastikan pasokan bahan pokok di pasar terpantau aman dan cukup hingga Idul Fitri. Terus kemudian laporkan pelanggaran. KPPU membuka menerima laporan dari konsumen maupun pedagang atau agen distribusi bila ada yang memaksa atau membeli secara bundling produk-produk minyak kita. Bisa dilaporkan ke Satgas Pangan ataupun kantor KPPU terdekat. Untuk pedagang, KPPU juga menghimbau agar patuhi batasan HET dan segera hentikan praktek trying in untuk menghindari sanksi pencabutan izin usaha maupun pidana. Demikian rekan Iraka dan kembali ke studio. Terima kasih kehadiran dukungan teman-teman ini terkait kegiatan pemantauan sidak pasar, khususnya di Wonokromo, Surabaya. Memang sidak yang kita laksanakan dari KPPU ini serentak di 7 kanwil. Tujuan kami adalah memastikan menjelang Idul Fitri apakah pasokannya masih aman, kemudian untuk harganya apakah masih terjangkau, dan apakah ada indikasi dari persaingan usaha tidak sehat. Tapi alhamdulillah dari hasil pantauan kami yang barusan kita laksanakan bersama-sama,
untuk di beberapa komoditas bahan pokok itu masih aman stoknya, tapi memang ada beberapa catatan dari kami tadi seperti harga cabai rawit itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan memang cabai rawit tadi kan sekitar 80-90 ya, itu sudah melampaui headnya kan kita ketahui sekitar 57.000 seperti itu. Kemudian tadi juga ada catatan dari beberapa komoditas itu seperti beras premium dan medium memang melampaui head. Tapi untuk minyak kita tadi kita cek sudah sesuai dengan head 15.700. Jadi memang untuk beberapa komoditas itu cukup aman. Bahkan tadi ada juga yang sempat mengalami penurunan ya. Seperti telur katanya kan tadi kata ibunya penjelasannya hampir 31.000, tapi sekarang sudah turun 30.000. Jadi insya Allah kita tetap pastikan secara kontinu untuk perubahan harganya, dan harapan kita harga-harga ini tidak ada indikasi bersaing usaha tidak sehat. Ada temuan nggak pada permainan harga gitu? Kalau dari temuan-temuan kita seperti tadi yang cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu mungkin salah satunya karena faktor cuaca sih Pak, dan permintaan yang tinggi. Jadi untuk saat ini sih kami belum menemukan adanya indikasi kesepakatan harga kartel maupun persaingan usaha tidak sehat. Ya, kalau harganya memang kalau menjelang hari besar keagamaan kan biasanya memang demand-nya, permintaannya cukup tinggi Pak, seperti ayam, telur. Tapi kalau kami lihat sih masih aman sih Pak, dari stoknya juga masih aman. Jadi, mungkin yang jadi perhatian ini nanti terkait minyak kita. Minyak kita ini jangan sampai ada yang sedang kita pantau sih Pak, jangan sampai ada praktek tying ataupun bundling dari pengecer dari distributor ke pengecer seperti itu. Tapi kalau tadi kan dari pengecer ke malah ini